Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar untuk hari ini? Semuanya sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga tidak hujan. Meskipun gerimis-gerimis nggak jadi ya. Mari kita awali kegiatan di siang hari ini. Kita nanti belajar PKN. Kita awali dulu dengan berdoa. Teman-teman, monggo berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai ya. Untuk mengawali ini berarti masuk pertama setelah mungkin penerimaan rapot ya. Oh belum diterima. Baik, gak apa-apa. Untuk hari ini kita akan belajar ya PKN. Untuk PKN hari ini kita akan belajar tentang materi aman di daerah, negara nyaman. Ya. Nah, kalau melihat judulnya aman di daerah, negara nyaman. Kira-kira kalau kita sebagai warga masyarakat yang hidup di daerah merasakan suasana yang aman, tentram, damai, tentunya kalau lingkup besarnya Indonesia tentunya menjadi nyaman, negara jadi nyaman gitu ya teman-teman ya. Ya. Jadi di materi ini nanti kita akan mempelajari pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan daerah bidang politik dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Kak, Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Mas. Jadi melihat data-data yang ada, keadaan yang ada, yang kita rasakan saat ini, bahwa ini tahun 2023 itu adalah tahun persiapan politik yang ada di Indonesia. Betul ya? Karena nanti di tahun 2024 ini ada event besar, ada gawe besar bangsa Indonesia yang memang semuanya ikut andil di dalamnya. Nopo di tahun 2024 ini? Ada apa? Pemilu. Iya, ada pemilu. Bicara politik tentu hubungannya bicara tentang penyampaian aspirasi masyarakat. Hubungan politik hubungannya dengan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pemilu dan lain sebagainya itu ya. Pemilu itu nanti insya Allah akan dilaksanakan di tahun 2024. Kalau tidak ada pergeseran itu tanggal 14 Februari 2024. Nah, di sini nanti ya. Di sini nanti untuk pemilu yang akan dilaksanakan di tahun 2024 itu berbeda dengan pemilu-pemilu yang tahun lalu. Kenapa berbeda dengan pemilu yang tahun lalu? Karena di pemilu tahun 2024 ini kita bukan hanya, jadi pemilunya serempak. Kita dapat 5 kertas suara. Nah, 5 kertas suara itu apa saja? Yo, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD 1, DPRD 2, kemudian DPRD 1 itu tingkat Jawa Tengah, DPRD 2 tingkat kabupaten, kemudian DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ya, kemudian ada DPR RI, DPR Pusat, kemudian satu lagi, ini juga tidak terpisah, yang biasanya dipisah adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Wah, ijab
gede nih ya. Saya juga bisa bayangkan ketika pelaksanaan pemilu seperti itu, mesti masyarakat saja yo ketika melihat kertas suaranya saja dawane gedene pol-polan. Sudah ada yang pernah mengikuti pemilu tahun yang lalu, pemilihan DPRD, DPR, sudah pernah kertas suaranya besar, partainya juga banyak, di situ juga calon dewanya itu juga banyak tirik-tirik, partai ini dewanya tirik-tirik, partai B dewanya tirik-tirik. Nah, kalau wong sing ora mudeng iso bisa keliru, iya enggak? Bisa keliru. Nah, itu makanya dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, harapannya ya masyarakat juga semakin cerdas. Cerdas dalam menggunakan hak pilihnya, kemudian cerdas dalam melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan bernegara, gitu ya. Jadi, terus untuk materi ini nanti apa yang akan kita bahas? Kok tadi saya bicara tentang pemilu itu hubungannya nanti karena dengan politik tadi. Kita nanti belajar tentang pengaruh dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beda apa saja ya, beda sukunya, beda agamanya, beda rasnya, mungkin beda pilihannya juga, ya kan? Beda pilihannya juga ketika berpolitik, tetapi kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan, gitu ya. Nah, pengaruhnya apa? Ya, pengaruhnya dari kemajuan ilmu pengetahuan ini yang pertama adanya, ya, terbentuknya partai politik. Terbentuknya partai politik yang digalang oleh kelompok masyarakat. Partai politik ini bisa partai politik nasional dan partai politik lokal. Nah, ini terbentuknya partai politik itu ada dua. Yang ikut andil dalam pemilihan umum nanti adalah partai politik nasional maupun partai politik lokal, ya, yang dibentuk oleh kelompok masyarakat. Ya, itu. Sekarang kalau kita hitung partai politik yang andil dalam pemilu itu insya Allah untuk tahun depan itu ada sekitar 16 partai politik nasional dan ada beberapa partai politik lokal yang ada di Nangro, Aceh Darussalam. Itu. Jadi dengan adanya partai politik yang terbentuk itu tentunya harapannya bisa mencapai cita-cita, membawa aspirasi dari para anggotanya atau kelompok masyarakat tertentu yang diembannya supaya bisa disampaikan ketika mereka duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian mereka baik di Dewan Perwakilan Daerah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat tingkat pusat, seperti itu. Nah, lah kok kemajuan ilmu pengetahuan? Iya, semakin orang pinter, kalau orang pinter dia bisa melakukan apa saja, dia lebih berpengalaman. Nah, dengan adanya pengalaman, bekal ilmu pengetahuan, akhirnya orang-orang yang memang mampu ya bisa membentuk partai politik, bisa memimpin suatu partai politik. Nggih, mboten napa-napa, silahkan duduk. Nah, itu. Yang pertama itu kemajuan ilmu teknologi itu pengaruhnya yang pertama
menyebabkan terbentuknya partai politik. Gitu. Bisa mengikuti, silahkan diikuti nggih Pak nggih. Ini tadi sudah dimulai. Kemudian yang kedua, apalagi pengaruhnya? Nah, ini adanya kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat di media massa, media cetak, media elektronik ataupun media sosial. Ini ya. Berpendapat ini di media massa, media cetak, media elektronik maupun medsos. Nah, sakniki kita itu lebih diberi kesempatan bebas mengemukakan pendapat. Makanya kadang-kadang seterbukanya kebebasan mengemukakan pendapat itu menyebabkan adanya kabar-kabar yang kita sebut dengan kabar hoak, gitu ya. Karena itu sangat bebasnya kita mengemukakan pendapat. Tapi kebebasan mengemukakan pendapat saat ini itu memang jauh berbeda dengan masa sebelum reformasi. Reformasi itu tahun 1000 jatuhnya status quo, itu tahun 1998 ketika lengsernya Soeharto. Setelah itu ada yang dinamakan dengan masa reformasi. Nah, mulai masa reformasi ini kebebasan berpendapat mulai lebih leluasa, lebih luas, lebih bebas. Kalau zaman dulu ketika kita mengkritisi sesuatu, ya ini pengalaman dulu, ketika kita mengkritisi sesuatu yang memang tidak sesuai dengan pemerintahan, itu bisa saja orangnya hilang. Nah, hilang langsung, hilang dari peredaran, buat nyandi, hilang, jadi orang hilang seperti itu. Kalau kita saat ini karena kebebasan pers, ada undang-undang yang mengatur, ya, ada undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan pers, kemudian ada kebebasan-kebebasan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat mengemukakan pendapat, bukan hanya di media massa. Media massa memang orang-orang yang andil di media massa, media cetak, media elektronik, orang-orang jurnalis dan lain sebagainya. Tapi ketika di medsos, wah siapapun bisa nggih, neng Facebook, neng Instagram, neng Twitter, wong kabeh iso berkomentar terhadap atau bukan hanya berkomentar, mengemukakan pendapat lah. Nah, komentar kok terlalu kasar. Nah, mengemukakan pendapat apa saja terkait dengan negara Indonesia, gitu ya. Tetapi ya itu pendapatnya, ya pendapat tentunya yang kalau kita sekarang mungkin lebih longgar. Kalau dulu ketika kita mengemukakan pendapat itu kritis, kemudian tajam mengkritisi pemerintahan, ya masyarakatnya ya langsung hilang begitu. Dari sekarang enggak, sudah lebih longgar begitu ya. Sampai di sini untuk pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi di bidang politik itu sampai yang nomor 2 ini ada pertanyaan apa tidak? Tidak? Tidak. Kita lanjutkan. Terus apalagi pengaruhnya? Pengaruh yang ketiga itu adalah adanya partisipasi sipil meningkat. Meningkatnya partisipasi sipil masyarakat. Meningkatnya partisipasi sipil masyarakat. Kalau tadi kebebasan berpendapatnya itu di media-media yang ada
media massa, media cetak, media elektronik, medsos. Nah, kalau di sini adalah meningkatnya partisipasi sipil masyarakat mengemukakan pendapat di depan umum. Jadi langsung gitu ya. Kalau ini kan media massa biasanya kan tidak secara langsung ya. Kita mendengar saja, melihat saja, tidak secara langsung. Tapi kalau untuk partisipasi sipil meningkat ini adalah menyampaikan pendapat, usulan, kritik dalam menyuarakan hak politiknya secara konstruktif di muka umum. Nah, bentuknya apa? Misalnya, ya bukan ini mengemukakan pendapat. Itu misalnya bentuknya adalah demonstrasi atau unjuk rasa. Ya. Saat kita tidak nyaman, merasa dirugikan, merasa memang kita butuh berjuang, nah, dengan keadaan kita dianggap merasa diri kita tidak dibuat adil oleh pemerintah atau oleh pihak tertentu, kita bisa melaksanakan yang namanya unjuk rasa atau demonstrasi. Partisipasinya seperti itu. Tapi demonstrasi pun juga diatur oleh undang-undang. Demonstrasi yang memang ya sesuai dengan aturan, ora radikal. Jadi ora sakal PDW, kan seperti itu. Radikal di sini ya kita harus melalui aturan-aturan demonstrasi yang ditentukan. Nah, demonstrasi boleh, tapi yaitu harus tetap sesuai dengan aturan, itu ya. Ini. Kemudian yang keempat, masyarakat politik tumbuh subur. Nah, ini dampaknya. Masyarakat politik tumbuh subur. Maksudnya bagaimana masyarakat politik tumbuh subur di sini? Masyarakat politik tumbuh subur di sini artinya sekarang masyarakat semakin pintar dalam berpolitik. Jadi saiki kalau kita sekarang yang digencar-gencarkan adalah menolak adanya KKN. KKN itu apa? KKN. Korupsi, kolusi, iya, nepotisme. Menolak politik uang. Nah, saiki masyarakat berani loh menolak politik uang. Nah, itu artinya masyarakat politik sudah tumbuh subur, mereka sudah bisa berpolitik. Nah, menolak adanya tumbuh suburnya KKN ini. Korupsi. Korupsi itu apa toh? Ada yang tahu? Pengertiannya korupsi itu apa? Ya, bisa. Kalau secara luasnya, korupsi ini adalah tindakan menggunakan bisa suatu keuangan negara untuk dirinya sendiri. Jadi merugikan negara, kan seperti itu. Jadi menggunakan yang memang bukan haknya, tapi digunakan untuk dirinya sendiri, padahal itu adalah milik negara. Sesuatu yang memang merugikan negara. Kalau kolusi, itu adalah apa Pak? Istilahnya itu nyogok. Kolusi itu biasanya membuat persetujuan, kesepakatan bersama. Nah, bentuknya bisa nyogok, bisa. Nah, itu tadi kesepakatannya. Wong pirang-pirang gawe kesepakatan bersama ngene. Nah, itu namanya kolusi. Nah, kudune angger iso bisa dipermudah ya kamu harus mengeluarkan uang sekian. Nah, bisa korupsi itu juga kalau disepakati jadi kolusi itu. Nah, itu ya. Kemudian kalau nepotisme. Nepotisme ini biasanya nyandal-nyandal ke keluarga. Nah, jadi hubungannya itu misalnya sesuatu orang yang memiliki jabatan narik anake, narik ponakane, narik keluargane. Nah, itu namanya nepotisme. Jadi seperti itu. Nah, ini memang sekarang masyarakat sudah mulai pinter, mulai berpikir dan mulai berpolitik bahwa kita harus
menghentikan atau menghilangkan budaya KKN ini. Supaya apa? Supaya ya negara kita terbebas dari pemimpin-pemimpin yang KKN seperti ini. Ya, negaranya jadi aman, tentram, sejahtera. Nah, semuanya juga menjadi lebih sejahtera seperti itu. Sampai nomor 4, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ya? Kita lanjutkan. Pengaruh kemajuan ilmu teknologi di bidang politik yang kelima. Yang kelima, ini adalah penerapan otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab. Nah, nih. Penerapan otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab. Otonomi daerah, apa itu otonomi daerah? Daerah otonom. Otonomi daerah. Misalnya sekarang memang kalau di daerah tingkat 1, daerah tingkat 2, gitu ya. Daerah tingkat 2, misalnya kabupaten itu memiliki hak otonomi daerah. Hak otonomi daerah itu apa? Hak untuk memerintah sendiri wilayahnya, mengatur sendiri wilayahnya, itu ya. Jadi ada batasan-batasan tertentu, diberi kewenangan mengatur sendiri wilayahnya sesuai dengan keadaan wilayahnya tersebut. Jadi kalau aturan dari pusat itu sama plek persis, kemungkinan di daerah itu bisa jadi tidak bisa dipakai kalau kondisi masyarakatnya, budayanya berbeda, kan tidak bisa dipakai. Nah, akhirnya pemerintah dengan adanya otonomi daerah itu memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur kehidupan pemerintahannya sendiri. Tapi ada batasan-batasan khusus dari otonomi daerah tersebut. Misalnya apa otonomi daerah? Ya, misalnya saja kita bisa mengelola adanya APBD daerah secara maksimal, pajak misalnya. Nah, misalnya saya pajak saja. Pajak itu di daerah A dan di daerah B itu berbeda. Ya enggak? Karena apa? Karena masing-masing daerah masuknya juga ke kas daerah. Seperti itu. Kemudian apalagi contohnya? Contohnya kebijakan-kebijakan pemerintahan yang lain. Kuwi sing kewajiban nggih. Kebijakan pemerintahan-pemerintahan yang lain. Kalau yang kita rasakan di Kabupaten Semarang saat ini, ya, yang berbeda dengan daerah-daerah yang lain, ya, itu yang pertama. Sekarang pemerintah Kabupaten Semarang itu kalau kita lihat sangat memperhatikan memperhatikan bagi RT maupun RW. Kenapa tidak? Sekarang RT dan RW aja dibuatkan BPJS Ketenagakerjaan loh. Itu hanya di Kabupaten Semarang. Di wilayah lain coba ditanyakan, ada yang belum sampai punya inisiatif seperti itu. Nah, itu. Dan BPJS Ketenagakerjaan itu yo kemarin BSU, bantuan subsidi, nah, upah minimum itu ya. BSU itu mereka juga berbondong-bondong ke kantor pos untuk duit 600.000 karena sudah didaftarkan oleh pemerintah desa. Itu salah satu otonomi daerah yang kita rasakan di Kabupaten Semarang, gitu ya. Kemudian masih banyak kebijakan-kebijakan yang lain mungkin yang kita rasakan nih. Contohnya itu salah satunya. Nah, mungkin teman-teman bisa memberikan contoh otonomi daerah yang kita rasakan saat ini di Kabupaten Semarang. Iya, pemerataan pembangunan untuk alokasi dana desa. Nah, misalnya ya, alokasi dana desa, meskipun alokasi dana desa saat ini itu dari pusat sana itu sudah ada aturan-aturan tertentu, tapi pemerataan pembangunan yang ada itu memang sekarang justru kalau untuk sampai dana di desa itu ya dari kabupaten itu digunakan itu membantu adanya penyelenggaraan pembangunan-pembangunan yang ada. Yo gawe
irigasi, yo digawe jalan, itu ya. Itu yang dari dana kabupaten. Hubungannya dengan daerah otonom atau otonomi daerah tersebut. Ada yang lain contohnya? Ini loh, ini juga mungkin teman-teman juga perlu tahu karena ini ada ini. Apa iki? Bedah rumah juga ada. Ini ada yang tahu GISA? GISA? GISA itu adalah gerakan ya, gerakan sadar, gerakan apa ya ini? Ini intinya adalah gerakan sadar atas kependudukan, gerakan sadar administrasi kependudukan, administrasi kependudukan, kependudukan. Maksudnya gimana Bu? Ini juga termasuk pelayanan otonom daerah. Di sana di GISA ini gerakan sekarang teman-teman panjenengan semua kalau misalnya mau buat akte kelahiran sudah tidak sampai ke Ungaran. Cukup di desa saja sudah bisa dicetak. Loh, penak loh. Saya gembian pula antre yang Ungaran. Nah, sekarang kita semuanya modelnya sudah online. Itu juga diterapkan kalau saya lihat belum di daerah-daerah yang lain, tempat kakak saya yang di Gerobokan sana saja belum. Nah ini GISA ini kalau di tempat kami di Desa Reksosari Kecamatan Suruh itu sudah berjalan. Jadi ketika warga masyarakat membutuhkan pelayanan kependudukan itu ya, yo nggawe akte kelahiran, yo akte kematian. Nah itu cukup datang ke balai desa. Ya memang sekarang semuanya karena tadi eneng pengaruh kemajuan ilmu teknologi tadi. Ya saikine sembarangnya di-scan, difoto, dikirim hanya lewat aplikasi. Jedet. Di sana nanti sudah ada laporan ini nanti untuk akte kelahiran atau akte kematian jadi tanggal sekian. Bisa dicek lagi di email oleh pemerintah desa setempat. Nah, kalau nanti sudah tanggal itu dibunderi, nanti pas tanggalnya datang ke balai desa minta dicetakkan sudah jadi. Nah, itu adalah semuanya contoh-contoh penerapan otonomi daerah. Nah, kemajuannya kan seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Bedah rumah itu pun juga aspirasi dari daerah. Saat ini nek jenenge bedah rumah itu biasanya adalah aspirasi dewan. Nggih. Tiap tahun pasti ada titik-titik pembangunan bedah rumah yang diusulkan oleh dewan. Dewan itu punya apa ya namanya ya kuota cara-carane. Kuota untuk bedah rumah sekian. Si dewan A sekian, dewan B sekian, dia C sekian. Itu terserah mau dikasih ke siapa. Nah, itu juga merupakan kebijakan. Contoh ya kebijakan juga itu kerjasamanya dengan pemerintah kabupaten yang mengusulkan aspirasinya lewat dewan, kemudian pelaksananya anggarannya dari anggaran kabupaten turun ke masyarakat, meskipun ya nanti harus mengikuti yang potong pajak ya, harus membuat SPJ-nya harus sesuai kan seperti itu kita harus mengikuti aturan yang ada. Nomor 5 sampai nomor 5 ada pertanyaan apa tidak? Tidak? Nggih. Kan itu yang anggota dewan itu yang untuk mencalonkan diri menjadi DPR. Iya. Itu biasanya ada yang itu kunjungan ke rumah-rumah untuk mengasih uang. Itu apa termasuk KKN? Kalau itu sebenarnya ini kalau dikatakan KKN itu tinggal dia merugikan negara apa tidak. Itu ya. Kalau KKN ini tadi korupsi itu korupsi, kolusi, nepotisme, ini semuanya adalah merugikan negara. Ketika mungkin dia ambil uangnya dari kantongnya sendiri, ya dikatakan KKN, mau dia tidak merugikan negara, gitu ya. Tapi dia sebenarnya sudah melakukan penyalahan politik kan seperti itu. Sebenarnya kan tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, politik uang, ya kan tidak boleh. Nah, meskipun mau anggarannya sokongan di.
Kalau imbasnya secara tidak langsung ya nanti merugikan negara. Ketika kita mendapatkan uang dari partai politik, dari seorang calon politik, ya, so mesti tidak mungkin tidak orang yang mau mencalon itu ku ya mesti ya golek balen. Nggih mau mboten? Iya. Pasti itu. Ya mungkin paling ora balik modal kan seperti itu toh. Nah itu tadi masyarakat perlunya pintar berpolitik. Masyarakat harus lebih bisa berpolitik. Berpolitik itu apa? Yang pertama, masyarakat sekarang harus bisa menolak politik uang. Memang pelaksanaannya memang belum 100%. Hanya orang-orang tertentu kadang sok suci kan seperti itu. Tapi harapannya sih dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini, masyarakat isoh menolak politik uang, kemudian nanti juga bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya, milih ya wong sing bener-bener ya wong pintar, ya memang berkompeten, memang layak menjadi seorang pemimpin wakil kita, gitu kan. Nah, ketika nanti dia jadi ya benar-benar jadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bisa menyalurkan aspirasi kita, gitu. Jadi kalau untuk KKN, kalau sepanjang dia memang mungkin tidak merugikan negara, tapi sebenarnya aturannya tidak boleh. Karena kalau itu politik uang saja tidak boleh kok, apalagi sampai merugikan negara kan gitu. Jadi tetap yang namanya politik uang itu tidak diperbolehkan dalam berpolitik yang sehat, gitu ya. Yang nomor 6, kita lanjut nggih. Penegak hukum dan pemberantasan korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ini penegakan hukum dan pemberantasan. Korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi di sini dari pemerintah itu ada sebuah aplikasi yang disebut dengan e-government. E-government. Nah, e-government ini adalah aplikasi dari pemerintah, ini ya. Aplikasi pemerintah. Nah, ini ya. Untuk mengolah data, kemudian informasi, kemudian sistem manajemen. Nah, itu dengan secara mudah, murah, dan aman. Jadinya transparan gitu ya. Jadi penegakan hukum, pemberantasan korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh, adanya e-government contohnya yang dilakukan oleh pemerintah. Eneng aplikasi e-government, elektronik pemerintahan. Nah, ini bukan hanya itu saja, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu juga andil dari tugas para penegak hukum. Masih ingat siapa penegak hukum yang ada di Indonesia? Siapa saja penegak hukum yang ada di Indonesia? Ya, pengadilan, ya, kejaksaan, kehakiman ya, pengadilan ya. Terus ada lagi? Kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Ya, itu adalah salah contoh-contoh dari penegak hukum yang ada di Indonesia. Nah, itulah dengan adanya penegak hukum yang memang bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh, tentunya pemberantasan korupsi itu bisa dilaksanakan dengan baik, dengan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, itu. Semuanya difungsikan dengan maksimal
dengan profesional. Nah, itu harapannya seperti itu. Kemudian yang ke-7. Nah, adanya kampanye perlindungan hak asasi manusia. Nah, ini meningkatnya ya, meningkatnya kampanye perlindungan hak asasi manusia. HAM, hak asasi manusia. Kampanye perlindungan hak asasi manusia, meningkatnya kampanye perlindungan hak asasi manusia. Jadi kampanye perlindungan hak asasi manusia itu dimulai dari yang paling bawah atau paling kecil. Itu mulai dari orang tua, ya. Orang tua itu lewat penyuluhan itu mungkin lewat pertemuan-pertemuan kemasyarakatan yang ada, ya. Ada PKK, ada RT, ada pertemuan RT, ada pertemuan RW, ya. Ada pelatihan-pelatihan, ada seminar-seminar itu yang memang ikut andil dalam kampanye perlindungan hak asasi manusia. Nah, siapa yang berperan dalam perlindungan hak asasi manusia? Kita mulai dari yang paling kecil, masyarakat yang paling kecil adalah keluarga, orang tua. Nah, itu berarti harus bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Jangan sampai adanya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan bagi anak juga. Nah, kekerasan bagi anak ketika anak dipukul, orang tua jangan sampai melakukan hal seperti itu. Nah, kampanye-kampanye ini memang ditujukan untuk keluarga yang paling kecil, orang tua dulu. Ada hak perlindungan anak itu seperti apa? Nah, merawat menjaga hak anak itu seperti apa? Nah, kewajiban orang tua itu bagaimana? Itu disebarluaskan, ditingkatkan untuk kampanyenya di masyarakat. Nah, lewat apa? Ya lewat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saiki harus Zoom meeting bisa. Seminar-seminar terbuka kan banyak, ya. Nah, yang penting HP itu ada, ya, kita bisa cari akses informasi apa saja. Nah, itu. Jadi hal-hal semacam itu memang ilmu pengetahuan dan teknologi itu memang ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Tapi yang kita sampaikan saat ini adalah dampak-dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan politik yang ada di Indonesia. Dari nomor 1 sampai nomor 7, ada pertanyaan apa tidak? Sudah jelas? Sudah jelas? Ya. Kalau sudah jelas, tadi adalah pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan di bidang politik. Nah, kalau pembangunan itu ada di bidang Ipolexus Bud Hankam. Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, kan gitu, ya. Nah, ini yang di bidang politik sudah kita bahas. Kita lanjutkan kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya, itu pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, gitu, ya, terhadap pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita lanjutkan, nggih? Ya. Ya. Kita lanjutkan. Nih, ya.
Pengaruh kemajuan iptek gitu aja nggih. Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan dan keamanan. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan di bidang pertahanan dan keamanan. Kalau tadi adalah di bidang politik. Nah, kalau di bidang pertahanan dan keamanan tentunya masyarakat dijamin rasa amannya oleh pemerintah, begitu ya. Nah, negara, kemudian daerah menjamin keadaan aman masyarakat, ya, menjamin keadaan aman masyarakat seperti itu. Jadi apa saja nanti pengaruhnya, ya, bentuk-bentuk jaminan. Ini kalau ini artinya begini. Masyarakat dijamin keamanannya oleh negara atau daerah. Nih, sama halnya seperti ini. Lah, bentuk jaminannya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Yang pertama, daerah dapat memanfaatkan analisis akurat terhadap situasi global. Melalui studi ilmiah. Maksudnya kepiye iki kok kalimate kata-katane angel men. Daerah dapat memanfaatkan analisis akurat terhadap situasi global melalui studi ilmiah. Artinya daerah analisis akurat iki menganalisa, memperhitungkan. Nah, memperhitungkan secara matang-matang. Nah, kalimatnya sederhana seperti itu. Terhadap situasi global. Situasi global itu keadaan pada umumnya di negara. Nah, itu situasi global ataupun di dunia. Nah, keadaan pada umumnya di negara ataupun di dunia melalui studi ilmiah, melalui pengkajian, melalui cara mempelajari keadaan tersebut dengan belajar, dengan mempelajari keadaan tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, wujudnya seperti apa? Wujudnya seperti apa? Nah, wujudnya misalnya ini ya contohnya. Daerah dapat mendukung kemandirian pangan untuk mengurangi impor komoditas pangan dari luar negeri. Misalnya, mengurangi komoditi impor. Impor itu membeli barang dari luar negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, daerah karena itu keadaannya memang untuk pusat perekonomian, pusat perkembangan itu ya paling daerah jadi negara, ya itu ya. Waalaikumsalam. Daerah itu mengkaji itu mempelajari, oh saikine rego misalnya ya,
rego beras melambung tinggi. Nah, misalnya seperti itu. Nek rego beras melambung tinggi, kita tekan jangan sampai ekspor. Kita buat kebijakan wilayah atau kebijakan otonom daerah, kita harus bisa membudidayakan padi khusus untuk bisa memenuhi masyarakat yang ada di daerah kita. Misalnya seperti itu. Dengan adanya mungkin bantuan-bantuan bibit, misalnya ya contohnya saja bantuan bibit, bantuan pupuk, bantuan apa saja. Nah, termasuk subsidi pupuk itu kan juga kewenangan dari daerah. Nah, itu ya. Nah, jadi eneng berbagai macam pupuk kimia itu sekarang memang lewatnya, misalnya contohnya dari pengecer itu masuknya ke kelompok tani itu ya. Itu juga merupakan upaya untuk apa? Upaya untuk meningkatkan produktivitas. Kalau misalnya pertanian tadi hubungannya dengan komoditas padi, ya supaya bisa meningkat dan bisa kita mandiri, artinya kita sudah bisa swasembada pangan. Nah, seperti itu. Tidak perlu mendatangkan dari luar daerah atau bahkan luar negeri, yang gampang seperti itu. Bisa jadi kalau lagi tren dulu ada tanaman-tanaman yang memang tren dibudidayakan. Nah, itu contoh-contoh yang lain. Intinya bagaimana menekan impor, meningkatkan ekspor, nah itu ya. Supaya ya bisa menguntungkan kita. Nah, itu. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Nah, menganalisis itu mempelajari, tidak ibarat dipelajari terus membuat suatu tindakan. Nah, yang kedua, bentuknya seperti apa? Bentuknya bagaimana untuk bidang pertahanan dan keamanan masyarakat. Ya, ini dapat memanfaatkan peningkatan kualitas perlindungan warga masyarakat dan badan hukum di luar negeri. Nah, ini hubungannya daerah dapat memanfaatkan peningkatan kualitas perlindungan warga negara dan badan hukum di luar negeri. Meningkatkan kualitas perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri. Badan hukum Indonesia di luar negeri. Nah, misalnya contohnya konkretnya bagaimana? Hubungannya dengan masalah-masalah TKI. Nah, kasus-kasus TKI banyak sekali ya. Nah, ini daerah dapat memanfaatkan meningkatkan kualitas perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri. Nah, TKI, kasus TKI, berapa banyak kasus TKI di Indonesia yang memang melibatkan akhirnya dari negara, dari daerah itu ikut andil membantu agar ya warga negaranya jangan sampai dikorbankan atau jangan sampai celaka, kan seperti itu. Nah, misalnya kasus TKI itu nah itu harapannya bentuk dari perlindungan pertahanan keamanannya itu tadi memanfaatkan kualitas perlindungan warga negara dan badan hukum di luar negeri. LBH di luar negeri semakin ditingkatkan lagi. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, daerah berpartisipasi dalam penguatan sistem pertahanan. Nah, daerah berpartisipasi
dalam penguatan sistem pertahanan. Nih, daerah berpartisipasi dalam penguatan sistem pertahanan. Contohnya ini, contoh konkretnya itu misalnya daerah-daerah yang ada di perbatasan, perbatasan negara misalnya. Contohnya di Kalimantan, ya, itu ya. Contohnya di Kalimantan itu kan berbatasan dengan Malaysia, gitu ya. Itu daerah harus bisa berpartisipasi penguatan sistem pertahanannya, karena memang sampingnya saja sudah negara lain, jangan sampai kita dirugikan oleh pemerintah negara lain, karena sangat berdekatan itu konflik itu pasti sering akan terjadi konflik atau permasalahan. Nah, makanya daerah harus terus siap siaga dalam penguatan sistem pertahanan. Ini khususnya daerah-daerah perbatasan ini. Sampai nomor 3, ada pertanyaan apa tidak? Lanjut. Teko apa ya? Boleh ditanyakan kalau yang belum paham. Lanjut. Oke. Nomor 4. Ya. Daerah dapat terlibat dalam memperkuat jati diri sebagai negara maritim ini. Contohnya daerah dapat terlibat dalam memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Negara maritim, apa itu negara maritim? Negara maritim. Indonesia itu disebut dengan negara maritim. Napa disebut negara maritim? Negara yang punya kekayaan dalam kelautan. Iya, negara yang luas lautnya itu luar biasa. Lebih luas lautannya daripada daratannya. Makanya harapannya daerah itu bisa menggali potensi kelautannya, ya. Sehingga jati diri sebagai negara maritim ini benar-benar bisa kelihatan, ya, seperti itu. Maksudnya yang dilakukan daerah apa ini? Misalnya membangun pelabuhan-pelabuhan berstandar. Nah, pelabuhan berstandar untuk ekspor dan impor itu benar-benar bisa dibuat dengan fasilitas, sistem manajemen yang memadai. Kan pelabuhan-pelabuhan masing-masing daerah yang cedak laut pasti ada ya. Nah, itu benar-benar dimanajemen dengan sebaik-baiknya. Itu contohnya membuat pelabuhan. Ya. Lanjut, masih ada 4 poin. Nomor 5, ya. Daerah bersama Polri mendukung pembangunan Kepolisian Republik Indonesia yang profesional ini. Daerah bersama Polri mendukung pembangunan Kepolisian RI yang profesional. Kita tahu asli ini kalau kepolisian itu kan citranya jelek sekali ya saat ini ya. Wes nek eneng lalu lintas kaya wis kaya ngono, saiki wis adanya corona sekarang sudah tidak ada sistem tilang di jalan kan gitu ya. Sekarang sudah agak naik martabatnya dengan adanya sistem tilang online kan seperti itu. Terus kasusnya Sambo itu juga merusak citra kepolisian kan. Nah, harapannya
Itu ya, sebenarnya daerah bersama-sama Polri itu mendukung pembangunan kepolisian ki profesional. Polisi benar-benar profesional. Nah, daerah harus juga punya andil. Paling tidak kepolisian daerah kan seperti itu. Nah, kepolisian tingkat pusat monggo, tapi kepolisian daerah harus benar-benar profesional. Waalaikumsalam. Lanjut, paham nggih? Sampai nomor 5 sama 6. Daerah dapat mendukung kemajuan industri pertahanan dengan memanfaatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Ini daerah dapat mendukung kemajuan industri pertahanan. Dapat mendukung industri pertahanan dengan memanfaatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan memanfaatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah. Nih ya. Nih, daerah dapat mendukung industri pertahanan dengan memanfaatkan produk sesuai dengan kebutuhan daerah. Misalnya, ini lagi hubungannya dengan kewilayahan perbatasan. Eneng kapal patroli laut. Nah, kapal patroli laut itu ya jelas itu kebutuhan daerah bagi di wilayah-wilayah perbatasan. Nah, makanya daerah juga harus menganggarkan, harus mengalokasikan kapal patroli laut tersebut untuk patroli, sehingga jangan sampai ada ancaman gangguan dari negara lain lewat laut, misalnya seperti itu. Mobil-mobil patroli yang lain juga bisa. Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan daerah saja. Nah, daerah perbatasan mungkin kapal patroli laut, yang seperti itu. Nomor 7, penguatan partisipasi masyarakat penguatan partisipasi masyarakat dalam pertahanan dan keamanan. Dalam pertahanan dan keamanan negara. Contoh konkretnya, ya, contoh konkretnya. Ketika masa COVID-19, itu ada relawan COVID, itu andilnya dari masyarakat ya. Nah, relawan COVID ada, jadi relawan COVID ini membantu supaya orang-orang mungkin yang pada saat itu terkena COVID itu membantu dia agar cepat sembuh, kemudian memfasilitasi si yang mengalami COVID itu terhadap kebutuhan-kebutuhan hariannya, kan dia harus isolasi. Nah, itu contohnya ini, penguatan partisipasi masyarakat yang baru saja kita rasakan ya relawan COVID itu datang dari masyarakat untuk dalam bentuk pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan keamanan di sini orang mau angkat senjata ya, pertahanan keamanan dari wabah penyakit juga iya, kan seperti itu. Nomor 8, yang terakhir ini, peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan. Tadi sudah saya singgung di bagian tadi kemajuan teknologi di bidang politik, termasuk tadi ya sudah pernah saya singgung tadi adanya GISA, gerakan informasi sadar akan sadar akan administrasi kependudukan. Ini ya. Jadi data kependudukan seperti EKTP, nah, adanya cetak
peningkatan ketersediaan kualitas data itu ya bentuknya ada EKTP, ada layanan-layanan online kependudukan, sing orang saja bisa mengakses dari rumah. Nah, kan ada ya. Sekarang dulu pernah kita juga ada aplikasi seperti itu, aplikasi si penduduk online itu masyarakat bisa langsung mendaftarkan dari rumahan seperti itu. Lewat HP saja sudah bisa. Nah, itu adalah contoh-contoh peningkatan ketersediaan dan kualitas data informasi kependudukan dari daerah. Sampai di sini, dari nomor 1 sampai 8, ada pertanyaan apa tidak? Tidak? Ya, jadi tadi dalam pertemuan hari ini kita tadi membahas 2 poin. Yang pertama adalah pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik gitu ya. Dan yang kedua, pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Boten, nggih. Baik teman-teman, mungkin juga sudah offset banyak, ini mungkin offset waktunya maksudnya. Tidak apa-apa, semoga apa yang kita sampaikan, yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf mungkin dalam penyampaian kurang jelas atau mungkin terlalu terlalu banyak ngomongnya, mungkin kadang kata-katanya juga kurang gitu nggih. Monggo nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA juga boleh. Saya juga masuk grup kan gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait materi. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti pelajaran dulu ya. Mungkin istirahat sebentar. Saya hapus dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai sosiologi. Sosiologi itu apa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Sosiologi yang akan kita pelajari ini kira-kira apa nggih? Ada yang tahu? Sosiologi itu diambil dari kata sosio itu berarti hubungan sosial nggih. Berarti kita mempelajari mengenai hubungan sosial antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Mengatakan nggih. Berarti mengenai sosiologi berarti mengenai hubungan sosial, ngoten nggih. Ya. Kali ini kita akan belajar mengenai gejolak sosial nggih. Ngoten nggih. Belum memperkenalkan diri. Apa belum kenal sama saya nggih? Nggih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ana Kamalia, biasa dipanggil dengan Bu Ana. Rumah saya Perumahan Pondok Hijau Pabelan, jauh nggih. Nggih. Kapan-kapan kalau jenengan ke Salatiga mampir saged nggih ke Pabelan. Sudah tahu? Iya, saged mampir ke rumah saya.
Status saya sudah menikah, punya anak 2, ngeten nggih. Apa tambah satu lagi? Cukup ngoten mawon, pripun? Ini tambah satu lagi. Ya, jangan, cukup saya mengikuti peraturan pemerintah nggih. Anaknya cukup 2. Tapi kalau lebih ya lebih baik. Kalau bisa lebih nggih. Kalau yang baru 1 harus 2 nggih. Supaya lengkap. Kalau sudah cowok cewek gitu alhamdulillah sudah lengkap ngoten gitu. Alhamdulillah saya sudah cewek dan cowok sudah lengkap. Jenengan masih cowok semua, Mas? Tambah lagi berarti. Belum. Oh iya, belum menikah ya jangan dulu. Jangan mencoba-coba kalau belum menikah nggih. Harus menikah dulu. Nggih, nggak boleh mencoba. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai konflik sosial. Konflik sosial nggih. Nah, dari katanya saja kita sudah mengetahui konflik sosial itu berarti apa itu? Iya. Berarti kira-kira apa itu konflik sosial ya? Iya, konflik sosial itu di dalamnya termasuknya juga permasalahan, peristiwa yang terjadi di dalam lingkungan sosial, ngoten nggih. Di antaranya ada juga yang masuk konflik sosial itu apa saja kira-kira? Konflik, berarti konflik itu pertentangan nggih. Ya kan? Berarti yang biasanya terjadi konflik sosial apa? Kekerasan gitu ya. Kekerasan itu juga bisa masuk konflik sosial. Nggih. Kekerasan, terus kalau anak-anak muda itu apa? Kalau SMA, itu dia bisa juga tawuran juga bisa masuk ke konflik sosial, di mana kalau tawuran itu kan kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Kalau kekerasan bisa jadi antara individu dengan individu, bisa juga antara individu dengan kelompok yang dikeroyok ngoten niku nggih, itu bisa juga. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai teori konflik. Ya. Teori konfliknya. Sebelum kita mempelajari mengenai teori konflik, ya, kita pahami terlebih dahulu tadi sudah ya konflik sosial tadi ya. Sekarang konflik sosial tadi ada apa saja teman-teman? Ada kekerasan tadi ya, termasuk tawuran tadi ya. Nah, selain itu konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat itu juga ada contohnya, yaitu konflik antara buruh dan majikan, ya sama saja ya tadi ya. Kemudian perbuatan kekuasaan politik itu juga termasuk ke dalam konflik sosial. Nah, sekarang kita akan memahami mengenai teori konflik. Teori konflik. Yang pertama dikemukakan oleh Karl Marx. Nah,
Berdasarkan teori dari Karl Marx ini, tujuan utama masyarakat adalah untuk menciptakan kondisi masyarakat tanpa kelas. Tanpa kelas itu maksudnya kalau yang di India itu, seperti di India itu ada yang kelas-kelas itu ya, kelas Sudra, kelas Brahmana itu ya. Itu yang dimaksud dengan masyarakat yang kelas ya. Ini yang diciptakan, yang menurut oleh Karl Marx ini tujuan masyarakat itu seutuhnya untuk menciptakan kondisi masyarakat tanpa kelas. Atau sosialisme. Sosialisme. Maksudnya kondisi masyarakat tanpa kelas tadi sudah paham deh, berarti masyarakat yang tidak disekat atau dipisahkan dengan kasta. Kalau di daerah di India itu biasanya kasta-kasta ya, kasta yang tertinggi misalnya kasta Brahma, kemudian dengan kasta terendah misalnya Sudra. Itu antara kasta Brahma dan kasta Sudra itu tidak boleh menikah kalau di sana, karena sudah berbeda kasta. Kasta yang tinggi tidak boleh dapat kasta yang rendah. Nah, alhamdulillahnya kita di Indonesia tidak terpengaruh dengan kasta-kasta. Mau yang jadi presiden, anak presiden dapat model atau dapat artis boleh, mau dapat pegawai bank apa boleh. Yang penting kita tetap berkarya untuk meningkatkan status sosial kita. Mau bekerja itu bekerja, yang penting halal. Bekerja apa saja boleh, yang penting halal. Mau berdagang, apalagi teman-teman, kemudian kita bekerja di pabrik, kemudian kita bekerja di mana saja, itu yang penting kita bekerja itu bisa meningkatkan status sosial. Adakah yang di sini sudah bekerja? Nggih, di mana Mas? Oh, nggih, di Damya. Ternak ayam. Nah, jempol, bagus. Ada yang lain? Sendiri. Itu namanya bukan bekerja, pengusaha. Jempol. Siapa lagi? Nggih, Bapak? Oh, di SMK Negeri 1 Tengaran, jempol. Pegawai PU, Pak? Keamanan. Oh, nggih, bagus. Nah, dengan belajar di sini nanti Bapak mendapatkan ijazah, bisa meningkatkan statusnya untuk pekerjaannya, nggih. Nanti bisa meningkat lebih tinggi lagi. Ngoten. Insyaallah. Iya, jangan sampai terjatuh. Iya, kita naik terus, jangan sampai terjatuh, nggih. Ada lagi yang kedua, yaitu menurut Ralph Dahrendorf, ya.
Nah, menurut Ralph Dahrendorf ini, teori konflik sosial merupakan perubahan sosial yang dialami manusia yang berasal dari hasil konflik kelas di masyarakat. Ini berarti konflik sosial itu bermula dari perubahan sosial yang dialami oleh manusia dari hasil konflik di masyarakat. Intinya dari kedua teori mengenai teori konflik ini, berarti konflik sosial merupakan suatu konflik yang terjadi di masyarakat. Baik itu konflik mengenai kekerasan, mengenai apa tadi? Tawuran dan sebagainya, nggih. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor penyebab konflik. Apa saja kira-kira faktor-faktor penyebab konflik itu ya? Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Betul sekali. Ya, perbedaan pendapat itu juga bisa menyebabkan terjadinya konflik dalam sosial, dalam masyarakat, nggih. Wong saya ini begini kok jenengan begitu. Nggak cocok. Nah, tempur itu bisa menjadi konflik sosial. Ada lagi? Dalam masa pemilihan kepala desa antar pilihan satu dan Oh iya, antar kubu itu tadi ya, antar kubu pemilihan dalam pemilihan apa namanya? Pemilihan kepala desa, nggih. Saya milih sini, saya milih sini, ya sama. Itu yang termasuk tadi ya, Pak, perbedaan pendapat tadi, nggih. Saya berpikir pokoknya yang ini yang lebih baik, yang ini berpikirnya yang ini lebih baik. Jadinya bisa menjadi konflik sosial dalam masyarakat. Apakah ini sudah selesai semua? Sampun nggih, saya hapus nggih. Faktor-faktor penyebab salah satunya tadi ada perbedaan nih. Satu, perbedaan
perbedaan antar individu. Termasuk di dalamnya tadi perbedaan pendapat, gitu tadi nggih Pak? Perbedaan pendapat, kemudian perbedaan pemikiran itu bisa menjadikan konflik dalam masyarakat. Selain itu juga perbedaan karakter itu juga bisa nggih menjadi konflik sosial ini bisa. Misal nggih, ada yang di sebelah sana, misal maaf nggih, sebelah sana cerewet, yang sebelah sini pendiam. Nanti akhirnya bisa juga menjadi konflik sosial, yang sana ngomong terus yang sini diem aja, ngoten nggih. Iya, nanti kalau tersinggung bisa jadi itu menjadi konflik sosial nggih. Kemudian yang kedua, kira-kira apa nggih? Perbedaan apa lagi yang menyebabkan konflik sosial? Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan. Nah, kepentingannya itu kira-kira apa saja? Termasuk di dalamnya kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain ya. Ini termasuk juga mengenai pemilu. Nanti beda parpol yang kita pilih itu juga termasuk ke dalam perbedaan kepentingan. Kenapa kok bisa perbedaan kepentingan masuknya? Kenapa ya? Kalau misalnya perbedaan parpol kok bisa masuknya perbedaan kepentingan? Kok enggak perbedaan antar individu saja? Ada yang tahu? Kira-kira? Karena masing-masing parpol itu punya visi misi sendiri-sendiri. Nah, disitulah terjadinya perbedaannya. Berarti kalau punya visi misi sendiri berarti punya kepentingan sendiri-sendiri. Nah, disitulah dia bisa masuk ke dalam faktor penyebab perbedaan kepentingan. Ada juga ekonomi. Nah, kepentingan ekonomi, mencari laba setinggi-tingginya, bisa jadi nggih. Politik, sosial, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada perbedaan apa lagi? Perbedaan kebudayaan. Nah, perbedaan kebudayaan juga bisa menyebabkan terjadinya konflik sosial karena masing-masing daerah itu memiliki budaya masing-masing, pemikirannya juga sesuai dengan budayanya masing-masing. Misalnya nggih, kalau budayanya itu yang paling gampang saja yang berbeda itu apa budayanya? Misal nggih, contohnya kalau pernikahan itu kan sudah berbeda budaya. Seperti kemarin waktu anaknya Pak Presiden, siapa namanya? Mas Kaisang nggih. Itu kan yang satu adatnya pakai adat Jogja, yang satu pakai adat Solo.
Padahal dekat juga sudah berbeda karena sudah wilayahnya masing-masing, daerahnya masing-masing. Nah, itu kalau apa namanya, kalau tidak bisa disesuaikan masing-masing juga bisa menjadikan konflik sosial. Tidak sosial yang memasyarakat, tidak, sosial antara masing-masing mereka sendiri pun bisa. Nah, kalau misalnya budayanya itu, misalnya budayanya yang Jogja terus ditaruh sini, juga bisa menyebabkan konflik sosial. Kan budayanya sini nggak sama seperti itu, ngoten nggih. Makanya dia juga menyesuaikan dengan budayanya masing-masing. Kalau di Jogja ya disesuaikan dengan budaya di Jogja. Itu istilahnya juga menghormati dengan keberagaman kebudayaan, ngoten nggih. Dan selain itu juga untuk menghindari konflik sosial, ngoten. Kemudian ada lagi yang keempat, ini adalah perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung cepat. Nah, perubahan sosial yang berlangsung cepat akan mengubah nilai-nilai dalam masyarakat. Kenapa kok bisa ya perubahan sosial yang berlangsung cepat akan mengubah nilai-nilai dalam masyarakat? Karena masyarakat itu beragam nih, cara berpikirnya juga beragam, karakternya juga beragam. Ada yang bisa menerima dengan cepat, ada juga yang tidak bisa menerima. Ada yang istilahnya yang seperti apa ya Pak, tidak bisa menerima kemajuan, itu juga ada yang seperti itu. Makanya kalau tiba-tiba ada perubahan sosial yang terlampau cepat akan menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, konflik sosial. Sampai di sini tadi ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas mengenai faktor-faktor penyebab konflik sosial? Sudah jelas semua, teman-teman? Sudah, nggih? Berarti kita lanjut ke bentuk-bentuk sosial. Iki sampun nggih? Saya hapus. Bentuk-bentuk Nah, bentuk-bentuk konflik sosial ini lebih terkait dengan pelakunya ya, antara individu dengan individu, juga bisa dengan antara antar negara. Nah, yang nomor satu,
konflik individu dengan individu. Ada juga konflik antar negara. Konflik antar negara itu contohnya seperti yang ramai terjadi ini ya, antara Rusia dan Ukraina. Itu juga termasuk dengan konflik antar negara. Ada juga Israel, ya Pak. Israel dengan Pakistan itu juga masuk ke ranah konflik antar negara. Nomor 3, ada lagi konflik antar rasial. Empat, konflik antar kelas sosial. Nomor 5, konflik antar kelompok sosial. Ada lagi konflik antar interindividu. Yang ketujuh, konflik antar generasi. Konflik yang bersifat destruktif. Dan konstruktif. Dan yang terakhir, ke-9, konflik berdasarkan aktivitas manusia di dalam masyarakat.
Sekarang kita bahas satu persatu. Tadi sudah kita bahas sampai nomor 2 ya, konflik antar negara. Contohnya tadi sudah. Kemudian yang ketiga, konflik antar rasial itu maksudnya bagaimana teman-teman? Rasial, ras, berarti itu konflik antar ras, nggih, suku atau ras. Nah, itu juga sering terjadi di tanah air kita di Indonesia. Yang sering terjadi itu di mana Pak untuk konflik di antar suku ini? Nah, di Aceh ya, Aceh sering. Kemudian antar suku, suku pedalaman. Biasanya kalau suku pedalaman itu kan menolak modernisasi. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya konflik. Ada juga suku yang maksudnya masih belum terjamah dengan modernisasi itu di Kalimantan nggih. Ada juga suku Dayak nggih, itu juga termasuk suku yang ada di Indonesia. Nah, mengenai konflik antar rasial ini berarti itu konflik yang didasarkan antar ras atau suku. Kemudian yang keempat ini konflik antar kelas sosial. Sudah tadi nggih, kelas sosial termasuk di dalamnya yang kasta-kasta tadi. Nih, untungnya di Indonesia tidak ada. Alhamdulillah nih, kita mau bersuamikan siapa saja bebas, menikah dengan siapa saja bebas. Alhamdulillah tidak ada batasan. Hanya saja batasannya apa? Mengenai keyakinan. Di Indonesia belum mengakui adanya pernikahan berbeda keyakinan. Ya itu tadi, diantaranya alasannya juga untuk menghindari terjadinya konflik sosial. Kemudian yang kelima yaitu konflik antar kelompok sosial. Nah, ini berarti konflik antar kelompok tadi yang masing-masing ada. Kalau di anak muda itu geng-geng ya, geng motor sini antara geng motor sini, geng motor sana, itu bisa terjadi konflik. Ada juga tawuran tadi antar pelajar tadi, itu yang termasuk di dalam konflik antar kelompok sosial. Yang keenam, konflik interindividu. Bagaimanakah itu konflik interindividu? Interindividu, inter itu di dalam, berarti individu apa teman-teman? Sendiri, berarti di dalam manusia itu sendiri. Konflik di dalam manusia itu sendiri, termasuk diantaranya juga konflik mengenai pemikiran kita sendiri. Nah, sebagai manusia hendaknya kita bisa mengelola emosi, kemudian mengelola mengenai pemikiran kita sendiri supaya tidak terjadi konflik. Kalau terjadi konflik lama-lama kemudian kita tidak tidak curhat, tidak diluapkan, akhirnya bisa menjadi penyakit. Jangan sampai, iya. Kita slow saja, pemikirannya slow saja. Yang sulit-sulit tidak usah dipikirkan, Jadi akan bisa menghindari terjadinya konflik interindividu. Yang ketujuh, konflik antar generasi. Berarti itu mengenai apa ya? Generasi itu berarti kan berjenjang, berjenjang generasi. Generasinya misalnya generasinya Pak Soeharto, kemudian turun lagi ke generasinya SBY, Bu Mega, seperti itu ya. Itu yang termasuk terjadinya konflik antar generasi.
Dan yang kedelapan itu konflik yang bersifat destruktif dan konstruktif. Apakah itu yang dimaksud dengan konflik destruktif? Apa kira-kira? Nah, destruktif itu bisa kita lihat ya, destruktif itu berawal dari kata des. Kemudian yang kedua itu konstruktif. Konstruktif, konstruksi itu biasanya apa namanya? Istilahnya apa? Membangun. Berarti kalau yang destruktif itu merusak. Berarti konflik yang bersifat merusak dan membangun. Kemudian yang kesembilan adalah konflik berdasarkan aktivitas manusia di dalam masyarakat. Ini sering terjadi ya Pak ya. Sering terjadi di sosial kita, di lingkungan masyarakat kita. Kadang salah omong itu bisa juga terjadi konflik. Nah, yang kecil-kecil saja bisa menyebabkan terjadinya konflik. Sampai di sini adakah yang akan ditanyakan, teman-teman? Ya. Coba saya minta tolong untuk diberikan contoh mengenai nomor 6 saja, konflik interindividu. Kira-kira apa ya? Tadi kan yang terjadi di antara pemikiran kita sendiri. Kira-kira contohnya seperti apa? Konflik interindividu. Ada yang bisa memberi contoh? Konflik yang terjadi dalam pemikiran kita sendiri, kira-kira contohnya seperti apa? Itu kalau diadu domba sama orang terus kemudian kita jadi amarah, menimbulkan Marah? marah. Marah apakah termasuk di dalam konflik interindividu? Adu domba. Konflik individu ini biasanya terjadi atas pemikiran kita sendiri. Itu bisa juga terjadi misalnya, kok hari ini saya mau ke Semarang, tiba-tiba ada acara keluarga di sana misalnya. Nah, itu sudah menjadi konflik. Ya kan? Antara saya mau ke Semarang ataukah saya mau membantu acara keluarga. Nah, itu sudah menjadi konflik. Nah, itu juga yang termasuk di dalam konflik interindividu. Marah tadi juga bisa ya, karena pemikiran kita sendiri, jengkel, marah sekali, itu harusnya begini, begini, begini. Dan juga bisa masuk ke konflik interindividu. Bagaimana pintar-pintar kita dalam mengelola emosi kita, dalam mengelola pemikiran kita, supaya tidak terjadi yang namanya konflik. Kalau lama-kelamaan konflik yang terjadi di interindividu kita ini bisa menyebabkan stres ya. Nah, itu bisa terjadi stres, pusing berkelanjutan, vertigo.
Akhir-akhirnya stres. Sudah tidak bisa mikir lagi kalau sudah stres, ya kan? Darah tinggi, aduh, itu dia. Supaya kita sehat, insya Allah, berarti kita harus berpikirnya yang slow saja, nggih. Tahan amarah, jangan terlalu emosi, temperamental, jangan sampai, nggih. Karena temperamental itu yang akan rugi siapa? Orang di sekitar kita dan kita sendiri, ya kan? Orang lingkungan yang di sekitar kita nggak jauh-jauh, termasuknya anak-anak, suami atau istri itu bisa menjadi korban dari perilaku dari temperamental kita ini. Cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Sudah cukup? Sudah cukup jelas? Masih bingung? Apakah bisa kita tambah jam lagi kalau masih bingung? Oke. Ya. Berarti intinya tadi apa, teman-teman, konflik sosial tadi? Konflik yang terjadi di dalam lingkungan sosial, baik individu, antar individu, dengan individu itu masing-masing, kemudian dengan individu dan kelompok dengan kelompok. Ya, begitu saja. Sudah cukup pelajaran hari ini, teman-teman. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akan tutup pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.